Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah, takdir Yaman dan kebenaran Nabi Muhammad. Ketika Kisra tumbang oleh wahyu, Ibnu Ishaq berkata, dan dengarlah ini dengan hati yang tenang. Maka Wahris dan orang-orang Persia itu tidak sekadar datang, mereka menetap menancapkan waktu di tanah Yaman. Bukan hanya pasukan yang tinggal, tetapi anak-anak mereka, darah mereka, jejak keturunan mereka, yang bahkan hingga hari ini masih bernafas di tanah itu. Wahai pendengar, sadarkah engkau bahwa penjajahan tak selalu pergi bersama pedang, ia sering tinggal lewat keturunan dan ingatan. Masa pemerintahan Habasyah di Yaman, kata Ibnu Ishaq, adalah rentang panjang antara datangnya Aryad hingga tumbangnya Masruk bin Abrahah oleh tangan Persia. 72 tahun. Bukan waktu yang singkat, itu hampir satu umur manusia. Satu generasi lahir, tumbuh, menua, lalu mati di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Dan kekuasaan itu, dengarkan baik-baik, berpindah tangan, seperti lentera yang tak pernah menetap pada satu rumah. Aryad, lalu Abrahah, kemudian Yaksum bin Abrahah, dan akhirnya Masruk bin Abrahah. 4 nama, 1 pelajaran. Kekuasaan tidak pernah setia. Ibnu Hisham melanjutkan kisahnya. Wahris pun akhirnya wafat. Maka Kisra, Raja Besar Persia, mengangkat putra Wahris, Marzuban bin Wihras, untuk memerintah Yaman. Namun, tak lama, Marzuban meninggal, diganti oleh putranya, Tainujan bin Marzuban. Ia pun wafat, lalu diganti lagi dan diturunkan, hingga akhirnya Kisra mengangkat Badzan. Wahai yang mendengar, perhatikan iramanya. Datang, pergi, diganti, diturunkan. Di mana kemegahan dunia yang dibanggakan itu? Badzan memerintah Yaman hingga tiba satu titik balik sejarah, saat langit berbicara kepada bumi, saat Allah mengutus Muhammad. Az-Zuhri menuturkan, dan disinilah jantung sejarah berdetak lebih kencang. Kisra menulis surat kepada Badzan. Telah sampai kepadaku kabar bahwa seorang lelaki Quraisy di Mekkah mengaku sebagai nabi. Datangilah dia, suruh dia bertaubat. Jika tidak, kirimkan kepalanya kepadaku. Wahai pendengar, inilah suara kesombongan yang berbicara kepada wahyu. Badzan pun menyampaikan surat itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah membalas, bukan dengan ancaman, bukan dengan pasukan, melainkan dengan kepastian ilahi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa Kisra akan terbunuh pada hari dan bulan tertentu. Saat surat itu sampai ke tangan Badzan, ia terdiam. Hatinya bergetar. Lalu ia berkata pelan, seolah berbicara kepada nuraninya sendiri. Jika dia benar seorang nabi, maka apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Dan wahai jiwa, Allah menepati janjinya. Kisra terbunuh pada hari yang disebutkan Rasulullah. Dibunuh oleh anaknya sendiri, Syirawi. Ibnu Hisham mencatat bait syair yang getir. Pedang anak-anaknya mencincangnya, laksana daging yang dicabik tanpa belas. Kematian datang tepat pada waktunya, seperti bayi yang lahir saat genap masa kandungan. Ketika kabar itu sampai kepada Badzan, ia tak lagi ragu. Ia mengirim utusan kepada Rasulullah, menyatakan keislamannya, dan masuk Islam pula orang-orang Persia yang bersamanya. Mereka bertanya dengan rendah hati, wahai Rasulullah, kepada siapa kami bergabung? Dan Rasulullah menjawab dengan kalimat yang mengguncang batas ras dan bangsa. Kalian bagian dari kami, dan kepada kami, Ahlul Bait. Az-Zuhri berkata, karena inilah Rasulullah bersabda, Salman bagian dari kami. Wahai pendengar, lihatlah, Islam bukan tentang darah, bukan tentang tanah, tetapi tentang iman dan kesetiaan hati. Ibnu Hisham menutup dengan nubuat lama yang kini menjadi nyata. Safih dan Syik telah berkata, akan datang seorang nabi suci,
pembawa keadilan dan kebenaran, yang memutus rantai kezaliman, dan kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan. Bahkan batu cadas di Yaman pun, kata Ibnu Ishaq, menyimpan suara zaman dalam inskripsi kuno. Siapa pemilik kerajaan Zimar? Himyar, Habasyah, Persia, lalu Quraisy, para pedagang, dan Zimar itu adalah Yaman, adalah Syan'a, adalah panggung tempat takdir berganti peran. Wahai jiwa yang mendengar, sejarah ini bukan sekadar cerita, ia adalah cermin. Siapapun yang berdiri terlalu tinggi akan jatuh. Bila lupa bahwa segala kerajaan hanyalah titipan dari raja segala raja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang takdir Yaman dan kebenaran Nabi Muhammad. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.